Terima kasih Yesus. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang telah Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Benar ya Bapa, sungguh besar kasih setia-Mu bagi kami. Saat ini kami mendengarkan suara-Mu melalui renungan hari ini ya Tuhan. Ajar kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin, tanggal 15 April 2024 di dalam renungan harian. Judul renungan kita hari ini adalah apa kata Alkitab tentang kekhawatiran. Kita bisa baca di dalam Markus pasal yang keempat ayat 19, Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34 seperti yang tertera di sini. Saudara bisa baca terlebih dahulu. Saya akan bacakan di dalam Markus 4 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Di dalam Matius 6 ayat 25. Lalu di dalam Markus 4 ayat 19 dikatakan, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita bicara tentang kekhawatiran, maka tidak ada seorang pun manusia yang tidak pernah tidak khawatir. Tidak peduli apakah dia tua atau muda, kaya atau miskin, pintar maupun bodoh, terkenal ataupun orang biasa. Semua pasti pernah mengalami kekhawatiran.
Ayub pasal 20 ayat 22 mengatakan bahkan orang yang berlimpah-limpah pun jika khawatir akan ditimpa kesusahan yang sangat dahsyat. Ketika manusia pertama Adam jatuh ke dalam dosa, maka disitulah kata takut atau khawatir muncul pertama kalinya. Dalam Kejadian 3 ayat 10 dikatakan dia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Sejak saat itulah ketakutan dan kekhawatiran menguasai manusia. Manusia menjadi takut atau khawatir gagal, takut atau khawatir mati, takut atau khawatir sukses, dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Dan kasih yang terbesar kita temukan di dalam Kristus. Hanya di dalam kasih Kristuslah kita akan mampu mengatasi kekhawatiran dan ketakutan. Tuhan bukan menyarankan agar kita tidak khawatir, tetapi Tuhan melarang kita untuk khawatir. Kita tidak percaya. Kekhawatiran itu membuktikan bahwa kita tidak percaya dan kita mengabaikan akan kemampuan dan hikmat Allah. Kita tidak percaya kepada kasih Allah. Kekhawatiran berkata bahwa Allah tidak peduli dengan apa yang kita hadapi. Khawatir adalah dosa. Sebab itu dia melarang kita khawatir. Firman-Nya berkata bahwa kita tidak boleh khawatir akan yang pertama kebutuhan jasmani. Matius 6 ayat 25 dan 28 mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Yang kedua, biasanya kita khawatir akan masa depan kita. Matius 6 ayat 34 mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang ketiga, kita biasa khawatir akan pembelaan kita. Markus 13 ayat 11. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Bagaimana saudara kita mengatasi kekhawatiran? Yang pertama saudara, andalkan Tuhan dan berharap kepadanya. Yeremia 17 ayat 8 mengatakan bahwa orang yang berharap kepada Tuhan itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yang kedua saudara, bagaimana kita menghadapi kekhawatiran? Kita menyerahkan segala hal kepada Allah di dalam doa. Filipi 4 ayat yang ke-6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Yang ketiga saudara, fokuslah
pada hal-hal yang bersifat kekal, bukan yang sementara. Matius 6 ayat 25 mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Hidup yang selamat adalah lebih penting dari sekedar makan dan minum. Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Yang keempat, saudara, bagaimana caranya kita mengatasi kekhawatiran? Sadarlah bahwa khawatir itu sangat tidak berguna. Matius 6 ayat 27 mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Yesus ingin mengatakan bahwa khawatir tidak akan membuat kita hidup lebih panjang. Sebaliknya akan memperpendek usia. Kekhawatiran tidak memberikan dampak positif bagi tubuh kita, bagi jiwa kita, apalagi bagi roh kita. Perenungan apa hari ini, saudara? Jika kekhawatiran tidak memberi keuntungan untuk kita, mari kita buang kekhawatiran dengan mengandalkan Tuhan, dengan menyerahkan segala hal kepada Tuhan. Fokus kepada yang kekal dan sadarlah, kekhawatiran tidak memberikan yang baik kepada kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, firman Tuhan hari ini yang menguatkan kami, agar kami tidak khawatir, tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Tetapi ketika kami khawatir, kami mau menyerahkannya kepada Tuhan. Kami mau bersandar kepada Tuhan. Dan kami mau fokus pada hal-hal yang kekal, bukan kepada hal-hal lahiriah. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kami. Sebab itu kami mau mengandalkan Engkau. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.